Halo YouTube, kembali lagi dengan channel Ilmu Gunung Traders. Oke, teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang yang namanya FOMO, teman-teman ya. Jadi apa itu FOMO? Kita akan bahas nanti, kita akan kupas dan kenapa trader bisa FOMO dan bagaimana solusinya biar kita tidak merasa ada FOMO di dalam diri kita. Nah, biar nggak ada perasaan FOMO. Nah, itu gimana caranya ya? Karena saya sendiri ya termasuk merasakan FOMO ini juga gitu loh ya, pernah merasakan FOMO ini juga gitu ya pada saat awal-awal trading, yaitu yang dimana tangan itu seperti gelisah, kayak gatal gitu teman-teman, pengen open posisi terus gitu loh ya, jadi kayak rasa takut ketinggalan gitu loh, takut ketinggalan, takut aduh ini nanti saya nggak dapat profit gitu loh, aduh nanti saya nggak bisa profit dengan teman-teman yang lain dan sebagainya gitu, jadi kayak merasa kayak aduh aku nih harus ikut terus gitu loh. Saya tuh harus masuk market terus. Jadi seperti itu. Jadi perasaan FOMO ini memang sangat menghantui teman-teman. Kita bisa bilang sebenarnya FOMO ini ya seperti hantu memang gitu loh. Dia tidak nampak secara fisik, tetapi di dalam otak itu selalu terbayang gitu loh. Ya, itu sangat berbahaya sekali FOMO ini memang. Nah, dan kebanyakan trader itu kan loss karena FOMO itu loh, karena istilahnya itu takut dia nggak dapat profit, takut ketinggalan lah, takut nggak ada entry ini itu masuk malah loss, malah loss, malah loss ya, jadi kadang seperti itu. Nah, it's very bad ya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita mulai. Oke, pertama disclaimer dulu teman-teman ya. Seperti biasa bahwa selalu saya tekankan bahwa yang namanya trading atau investasi segala macam itu yang ada di pasar finansial itu punya resiko teman-teman, dan teman-teman bisa saja kehilangan uang teman-teman ataupun bangkrut. Diharapkan teman-teman untuk belajar dahulu ya, cari mentor dulu, baca buku dulu segala macam, cari informasi sebanyak mungkin baru teman-teman langsung terjun trading ya. Jadi biar teman-teman itu nggak kehilangan uang begitu saja gitu ya. Saya harap teman-teman mengerti. Oke, thank you. Oke, perilaku aneh para trader FOMO ya. Trade decision are not binary, long versus short. Sometimes doing nothing is the best trade you can make ya. Jadi ini adalah salah satu quote yang artinya adalah keputusan trading itu terkadang tidak biner gitu loh. Tidak buy dan sell aja. Terkadang ya, kamu nggak trading ya, kamu doing nothing gitu loh. Kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak trading, kamu lihat aja, itu sebenarnya adalah the best trade you can make, itu adalah suatu keputusan yang bisa kamu buat juga. Nah, makanya orang FOMO kadang kan ya dia mikirnya aku buy aja lah, aku sell aja gitu loh ya, saya sell aja, saya buy aja, besok pagi saya buy, nanti malam saya sell, segala macam kayak gitu dia mikirnya ya. Padahal sebenarnya kalau kita pikirkan ya sebenarnya kita nggak usah trading juga, itu merupakan suatu trade gitu misalnya ya, suatu keputusan juga gitu. Jadi kita jangan sampai terbawa arus gitu loh, sampai terpengaruh gitu ya. Terkadang kan di luar sana memang banyak orang-orang yang mempengaruhi kita. Ayo trading yuk, trading yuk, trading yuk gitu katanya. Ya dia kira trading itu seperti orang ibarat kata ibadah gitu kan tiap hari gitu ya. Enggak juga gitu loh ya. Oke, apa itu FOMO ya? Jadi FOMO itu adalah ketakutan akan kehilangan peluang besar di market ya, dan merupakan masalah umum yang akan dialami banyak trader selama karir mereka ya. So FOMO dapat mempengaruhi semua orang, mulai dari trader pemula hingga trader profesional ya, gitu ya. Jadi dia ketakutan gitu ya. Nah, kurva psikologinya seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika harga naik ya, ketika harga itu lagi uptrend, nah dia beli di pucuk ya, ini yang namanya buy pucuk itu ya, buy pucuk. Nah, kemudian saat harga turun dia tahan terus sampai sudah turun seperti ini, udah bottom, itu dia sell-nya di lembah gitu, dia sell di bawah gitu, dia sell lagi di sini. Nah, jadi dia kira oh ini udah downtrend gitu loh kan, dia kira ini akan lanjut turun, ternyata nggak lanjut turun, malah naik, naik lagi. Nah, di sini nanti dia nge-buy lagi, di sini nanti turun, dia sell gitu terus. Ya, jadi FOMO traders itu sebenarnya memang orang-orang yang bisa saya bilang kurang informasi gitu loh, kurang pengalaman, sama biasanya memang nggak mau belajar aja gitu loh. Kalau disuruh belajar dia bilang ngapain belajar, bayar capek-capek, di YouTube banyak, di Google banyak, tapi dia nggak belajar juga katanya gitu gitu. Akhirnya misalnya dia ikut mentoring bayar misalnya 5 juta misalnya, tapi dia nggak mau, tiba-tiba dia trading sendiri pakai duit ratusan juta, akhirnya habis ratusan juta. Nah itu orang-orang yang seperti itu saya kenal semua, itu siapa-siapa nama anda ya. Nah, sering sekali kalian itu konsultasi di saya ya. Jadi
dia kehilangan 100, 200, 300 juta waktu disuruh sama temannya, ayo kita ikut mentoring dulu, ayo kita belajar dulu, atau kita yuk beli buku trading dulu, kita baca-baca dulu. Nggak mau, dia langsung terjun, akhirnya apa? Habis uangnya, bangkrut gitu. Nah itu sangat lucu ya, sering saya tertawakan gitu ya, bukan berarti saya musuhin mereka, tapi memang ya lucu aja gitu ya. Oke, so FOMO tercipta dari emosi yang buruk. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi, FOMO ini dia tercipta dari emosi yang buruk. Jadi, banyak emosi ini tercipta apa ya, menjadi satu ya. Mereka itu kolaborasi gitu loh ya. Emosi kita kolaborasi menjadi satu sehingga menghasilkan yang namanya perasaan FOMO ya. Apa saja emosinya? Yang pertama adalah greed, serakah, takut, kemudian excitement ya, kehebohan. Nah, ini orang-orang yang heboh ini yang bilang, ah gold turun gitu, ah gold naik gitu ya, ah Bitcoin pam Bitcoin dam, nah itu orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya orang-orang FOMO itu ya. Kemudian jealous ya, iri hati. Nah ini biasanya gara-gara apa, ngelihat temannya profit. Nah dia lihat teman-temannya screenshot profit, sell Bitcoin profit $100, ah dia lihat, aduh teman saya sudah profit $100, ya udah saya ikutan sell. Dia lupa temannya TP ya, temannya take profit, exit, pergi ngopi, dianya baru masuk market, akhirnya dia nyangkut. Ya itu lucu sekali itu ya. Kemudian impatient ya, impatient ini nggak sabaran. Nah ini, Anda para trader yang kalau trading nggak sabar itu nggak usah trading, sering saya bilang. Kenapa? Karena trading itu hampir ya 80%-nya itu adalah kita menunggu. Ya, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa trading is waiting. Trading itu adalah menunggu. Kalau Anda tidak sabar, Anda ini sering saya bilang bahwa teman-teman ya, nggak usah trading, nggak cocok, serius. Ya, karena trading itu kebanyakan kita menunggu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir bahwa trading ini harus seperti kita kayak kerja kuli gitu loh. Ya, mundar-mandir angkat batu bata. Oh, nggak bisa gitu ya. Dan terakhir adalah anxiety, panik. Gitulah, itu sering sekali tuh kayak ngelihat candle, misalnya teman-teman ngelihat market begini, naik nih. Nah tiba-tiba di sini ada satu candle seperti ini, candle yang tebal ya. Nah dia mikir, wah ini mau turun nih ke sini, panik dia, cuma sih, oh ini saya harus sell nih, sell, dia sell sini. Apa yang terjadi di sini? Market naik lagi. Ya itu sering terjadi ya, itu dia prank gitu istilahnya ya. Nah ini adalah emosi buruk yang teman-teman harus hilangkan. Ya, apalagi serakah ini teman-teman. Misalnya teman-teman itu kemarin sudah profit $200. Pagi ini karena mikir, ini $200 kurang, padahal $200-nya belum dia belanjain tuh. Saya kalau dapat $200 sehari, apa yang saya lakukan teman-teman? Makan nasi padang. Ya, betul sekali ya. Saya pergi makan nasi padang, ya, saya pergi makan soto, saya pergi makan rawon teman-teman, saya pergi makan, saya kenyangkan diri saya. Ya, atau saya pergi beli baju baru, saya beli sepatu baru teman-teman, ya. Ngapain saya stres? Hari itu yang mungkin saya libur gitu loh. Tapi ada orang yang tadi malam dia udah profit $200, pagi ini langsung buka posisi. Gini dia bilang, semalam $200 kurang, cari lagi ya $100. Cari lagi, kata kuncinya lah. Ya, dia bilang, cari lagi. Akhirnya apa? Bukan dia mendapatkan, akhirnya apa? Diambil lagi profitnya, hilang, stres. Nah, ya, kalau saya $200 itu sudah saya withdraw, saya pergi makan teman-teman, saya ajak keluarga, ayo kita makan rawon, kita makan ayam panggang, ayam bakar. Ngapain stres ya? So trader FOMO ini memang orang-orang yang nggak bahagia di dalam hidupnya, saya bilang. Orang-orang yang masih susah gitu loh dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak punya istilahnya itu apa ya, kayak perasaan kasih dan sayang gitu, karena kayak hidupnya itu market mulu gitu loh, aneh gitu loh. Padahal tujuan kita nyari duit di market ini kan buat orang gitu loh, buat keluarga kita gitu loh, buat manusia gitu loh ya, bukan buat market sendiri gitu loh. Jadi ketika kita sudah untung, withdraw, tarik, cairkan, ajak keluarga main, ajak keluarga makan-makan, ajak keluarga nonton bioskop. Nggak usah duitnya disimpan terus, ngapain? Kamu nggak akan pernah kaya dengan cara seperti itu, ingat ya. Dan terakhir, dan ini takut, jangan lupa ya bahwa perasaan takut ini memang sampai hari ini tuh menjadi suatu perbincangan, menjadi suatu apa ya, kalau saya bilang itu topik yang panjang gitu kalau dibahas, karena perasaan takut ini faktornya banyak sekali. Iya, takut itu kan ada yang bilang bahwa takut itu adalah perasaan yang natural ada di dalam diri manusia yang gimana itu susah dihilangkan gitu loh. Ada juga yang bilang bahwa perasaan takut ini sebenarnya karena kebiasaan gitu loh. Nah itu makanya apa ya, ada banyak perbincangan ya. Seperti memang tahun lalu itu saya pernah buat webinar yang membahas tentang yang namanya perasaan takut gitu. Yang dimana asumsi saya bahwa takut itu sebenarnya karena kebiasaan gitu loh. Ya karena dibiasakan
Ya, karena teman-teman udah terbiasa merasa takut, merasa istilahnya cemas dan segala macam, itu jadi istilahnya kayak habit gitu loh ya. Sudah mendarah daging gitu. Nah, itu ya, saya harap teman-teman paham ya bahwa FOMO itu tercipta dari emosi-emosi yang buruk ya. Kemudian faktor terjadinya FOMO. Nah, so FOMO ini adalah perasaan internal yaitu dalam diri kita ya. Tetapi perasaan yang dapat disebabkan oleh berbagai situasi. Artinya ada yang bisa mempengaruhinya nih gitu ya. So ada beberapa faktor eksternal yang dapat menyebabkan seorang trader mengalami FOMO. Oke, kita lihat faktornya apa saja. Nah, yang pertama adalah volatile market. Volatile market itu artinya adalah market itu lagi benar-benar istilahnya geraknya kencang-kencang. Lagi begini. Lagi kencang geraknya. Nah, ini kadang menyebabkan orang FOMO ya. Ketika orang itu pengen, oh saya buy di sini, oh saya sell sini, saya buy di sini, sell sini, segala macam. Nah, itu bikin orang FOMO teman-teman. Ya, ketika teman-teman melihat market yang naik turun, bahkan itu cepat ya, kencang ya, itu biasanya itu bakal menyebabkan kita punya apa ya istilahnya itu psikologis ya. Wah, ini saya harus trading nih gitu ya. Ya, apalagi ketika teman-teman melihat bahwa ada market yang misalnya mau breakout. Nah, ini sini sudah banyak resisten nih. Tinggal dia mau breakout, bahkan dia sudah menyentuh breakout. Nah, di sini udah mikir, wah ini kalau breakout kencang ini terbangnya gitu ya. Oh, ini muncul cut pattern apa? Tiba-tiba dia pasang misalnya buy. Akhirnya apa ya? Marketnya malah turun. Ya malah ngeprank gitu. Nah, itu sering sekali terjadi ya. Nah, itulah ya kadang yang bikin orang itu kadang ya dia kesal juga gitu ya. Kok saya entry malah loss gitu. Nah, ya itu karena volatile market ya sering sekali ya itu bikin orang itu tertarik untuk entry ya. Nah, kemudian yang kedua adalah big winning streak. Nah, big winning streak ini artinya begini teman-teman. Kalau teman-teman trading ya misalnya kemarin itu teman-teman mengalami profit lagi. Nah, ini kalau teman-teman sudah mengalami 5 profit ya, 5 konsekutif ya, berturut-turut, ini akan menjadi pengaruh bahwa teman-teman berpikir bahwa seterusnya saya akan profit gitu loh. Akhirnya ini yang bikin teman-teman masuk market aja lah, orang saya kemarin profit terus, metode saya pokoknya istilahnya bagus gitu loh ya, metodenya dia pakai, metode terserah metode apa, tapi dia merasa bahwa metodenya dia ini hebat gitu, ya udah dia masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Malah loss. Dia coba lagi malah loss. Nah, ini kadang sering terjadi ya. Saya pernah merasakannya teman-teman ya. Jadi saya itu pernah profit dalam 1 minggu itu berturut-turut profit terus ya, 4 kali 5 kali lah. Akhirnya saya mikir, oh minggu depan nih pasti saya bisa profit lagi. Apa yang terjadi? Saya loss 2 kali teman-teman ya. Dan apa yang saya lakukan teman-teman? Saya istirahat. Kenapa? Hampir kena mental saya ya. Karena saya mikir, wah ini kalau saya terusin ujung-ujungnya apa? Saya ndak bisa berpikir jernih gitu loh. Ya karena sudah didorong emosi gitu. Saya sadar gitu loh. Saat saya loss 2 kali di trading yang ketiga ya, mau trading ketiga kali lagi nih ya. Nextnya saya mikir loh, kok saya malah pengen cepat-cepat trading ya gitu loh. Akhirnya saya sadar, oh ya ini lagi emosi nih, lagi pengen ngelawan gitu. Akhirnya apa? Saya istirahat gitu. Laptop saya matiin, saya pergi nggak ngecek lagi gitu. Karena saya takut gitu. Ini nanti kalau emosi saya nggak bisa saya kendalikan, wah ini loss semua gitu ujung-ujungnya. Akhirnya saya istirahat gitu loh. Ya saya istirahat, saya nontonin aja teman-teman saya trading, saya liatin aja gitu. Karena saya pikir ya saya sudah profit kemarin 5 kali, mungkin ya udah ini rezeki saya gitu ya. Nah itu sering sekali tuh membuat kita kadang ya lupa diri gitu ya. Kemudian yang ketiga teman-teman adalah repetitive loss. Nah, orang FOMO ini profit banyak salah, nggak profit juga salah ya. Jadi repetitive loss ini dia loss terus. Nah, akhirnya apa? Seperti saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa biasanya trader kalau ngalamin loss ini pengennya apa? Pengennya langsung cepat-cepat BP teman-teman ya. Pengen BP hari itu gitu, pengen balikin lagi gitu. Nah, ini karena dia ngejar BP ini yang bikin dia stres. Yang bikin dia apa istilahnya kalau saya bilang itu ya terpancing gitu loh. Ini saya harus BP hari ini. Akhirnya ya udah apa yang dia lakukan? Biasanya dia entry lagi. Selain entry apa? Biasanya kalau dia nggak entry, kalau entry ini terlalu sedikit profitnya ya, dia gunakan yang namanya kompensasi atau dia gunakan di sini yang namanya averaging. Kemudian martingale lagi. Oh banyak itu dia lakukan segala macam biar dia cepat BP nih, padahal apa yang dia lakukan itu sebenarnya ya malah bikin dia makin loss besar gitu. Nah itu yang sering terjadi ya. Nah hati-hati teman-teman mengalami loss yang berturut-turut. Saran saya jangan langsung trading lagi. Coba evaluasi dulu. Apa sih yang bikin saya loss gitu loh. Jangan-jangan bukan metodenya, bisa jadi marketnya memang lagi nggak cocok. Kenapa? Jujur teman-teman, metode yang saya gunakan dari dulu adalah saya sebenarnya adalah trend trader.
Saya nggak cocok trading di market yang lagi atas bawah itu saya nggak bisa teman-teman. Pusing kepala saya. Nah, saya tradingnya bisa di market yang memang sudah breakout atau market yang trennya jelas gitu loh ya. Market yang geraknya jelas, turun, naik, turun. Nah, saya lebih gampang trading di market yang kayak gini dibanding market yang kayak sisir yang begini. Nah, itu saya nggak bisa. Ya, saya nggak mau ambil resiko. Makanya yang saya lakukan adalah saya evaluasi gitu misalnya. Oh, ini saya tradingnya lagi dalam kondisi market lagi ranging misalnya, lagi sideways segala macam. Ya, ini kan sudah di luar metode saya kan, berarti ya udahlah jangan trading dulu gitu loh. Sampai marketnya ada kejelasan gitu atau cari market lain misalnya gitu ya. Jangan dipaksa teman-teman ya. Jadi metode itu jangan dipaksa. Kadang ada metode yang cocok ya. Misalnya kayak metode saya pakainya metode memang cocok di market yang lagi trend gitu, jelas trendnya gitu loh ya. Turun-turun gitu, naik-naik. Nah, ketika saya pakai di kondisi market yang lagi kayak gini, apa yang terjadi teman-teman? Gak jelas. Ya, target saya di sini, entry saya di sini nggak nyampe, balik lagi gitu, malah SL gitu. Jadi itu harus kita ketahui, harus kita evaluasi lagi, jangan sampai kita malah egois, keras kepala. Nah, ini sering terjadi ya, keras kepala, teman-teman nggak mau apa ya, kayak nggak mau ini loh, nggak mau sadar gitu loh, entah kenapa gitu, banyak orang kayak gitu. Nah itu hati-hati ya, hati-hati. Dah, yang keempat ini sebenarnya adalah news and rumor ya. Nah ini news and rumor itu adalah berita ya, berita biasanya. Nah itu di forex misalnya atau di kripto kan banyak itu berita-berita tuh ya, berita-berita misalnya oh ini akuisisi ini, oh ini bikin blockchain baru, bikin project baru segala macam, sama seperti di forex lah, berita oh ini dolar mau naikin suku bunga, invasi ini segala macam ya. Padahal news itu terkadang sudah terjadi, market sudah gerak nih. Newsnya baru di sini. Di sini newsnya baru keluar, tapi market sudah gerak gitu. Akhirnya kita nyari buy di sini kan. Yang terjadi apa ya, malah turun. Nah, terus di sini keluar news baru, di sini keluar news baru. Ini nih, akhirnya kita merasa bahwa oh ini kita melakukan yang namanya buy lagi, ternyata makin turun misalnya gitu. Nah, ya hati-hati loh. Makanya saya sebenarnya trading itu nggak terlalu baca news, teman-teman. Bahkan saya nggak peduli news itu apa ya. Kenapa? Karena saya sadar bahwa saat saya terlalu banyak yang saya lihat, terlalu banyak yang saya istilahnya ikuti ya, kepala saya sakit. Nggak tahu kenapa gitu, pusing gitu loh rasanya, kayak aduh ini saya udah sesuai nih misalnya, saya punya metode misalnya, ya misalnya marketnya lagi bearish ya, jadi harga turun naik. Nah saya punya metode itu misalnya adalah saya akan sell pada saat market itu retest resisten di sini. Nah ini adalah support yang di break jadi resisten. Nah saya akan cari sell sini teman-teman ya, sell. Nah tiba-tiba ada news ngomong bahwa misalnya ini gitu, oh berarti ini misalnya akan naik, akhirnya saya nggak jadi sell dong. Akhirnya apa? Akhirnya di sini harga turun, naik dikit, malah turun jauh. Nah itu saya nggak suka tuh, makanya dengerin news itu. Kenapa? Yang ada saya bingung gitu loh ya. Saya bukan yang malah trading yang benar. Akhirnya apa? Ya itu saya bingung gitu. Padahal sudah sesuai metode saya, sudah sesuai prosedur saya, resiko dan rewardnya sudah sesuai. Tapi karena news gitu loh, karena ada news nih, bikin kepala saya mikir, ya udahlah, kayaknya newsnya benar gitu. Kayaknya newsnya benar gitu. Akhirnya saya ya udah nggak trading. Padahal udah sesuai sistem tuh. Akhirnya besok saya cek, aduh udah turun jauh. Di situ dalam hati saya kesal juga kayak, kenapa saya ngikutin news? Nah itu makanya awal-awal saya trading tuh, saya sudah nggak mau dengerin news itu. Saya sudah bilang, kamu ikutin news, terserah, itu pilihan kamu. Tapi saya no. Kenapa? Ya itu, kembali lagi, bahwa saya nggak cocok. Pusing kepala saya kalau ngeliat news. Gitu loh ya, sering terjadi dulu itu. Saat saya nungguin news, ini marketnya malah begini, begitu. Aduh saya bilang, ini daripada saya pusing-pusing, nggak usah saya lihat sekalian gitu. Saya anggap nggak ada. Gitu loh. Jadi saya ingat nih seperti kata senior saya gitu ya. The less you know, the better you trade. Nah, itu senior trader itu ya. Jadi semakin sedikit kamu tahu, semakin enak gitu loh, semakin gampang gitu loh, semakin mudah, semakin asik gitu. Nah, itu ya. Jadi itu saya ingat sekali tuh ya, the less you know, the better you trade. Jadi ketika kamu udah merasa bahwa pusing gitu loh, udah terlalu banyak yang kamu tahu gitu, yang kamu ingat, udah deh, hilangin deh gitu loh, pura-pura nggak tahu ya, bodoh aja gitu loh. Jadilah trader bodoh lah istilahnya. Udah gitu, trading ya sesuai sistem aja, udah gitu. Lupain hal-hal yang aneh ya, dan ya udah kamu akan trading dengan baik gitu ya. The less you know, the better you trade. Nah itu ya dari senior trader tuh ya. Oke, dan ini sosial media ya. FOMO sering sekali teman-teman. Tanpa teman-teman tahu bahwa terkadang teman-teman kayak terdorong untuk trading buy dan sell ini itu kan dari sosial media, dari YouTube ya, apalagi dari yang namanya TikTok misalnya ya. Teman-teman melihat, wah ini orang pamer, oh lagi floating ini itu, ikutan gitu. Kadang dari YouTube ada orang bikin review, ini akan turun ke sini. Nah teman-teman asal kayak
oh ikut ah. Padahal teman-teman nggak cross check dulu gitu, bisa jadi salah gitu loh. Ya, karena yang namanya trading ini ataupun analisa itu kan sifatnya subjektif ya, tiap orang beda-beda ya. Nah, dan itu teman-teman harus cross check dulu, jangan sampai ikut-ikutan kata orang. Ya, ini dia ngomongnya akan naik, ini ngomongnya akan turun gitu loh ya. Terus di TikTok teman-teman ada lagi, oh iya tadi di YouTube dia ngomongnya ini akan naik, berarti di sini dia nyari buy. Di TikTok juga orang-orang pada buy. Nah, jadi di sini sudah mulai nih terbangun. Buy plus buy sama dengan apa? Sama dengan kaya. Oh, teman-teman sudah punya mindset. Oh, ya ini kalau saya nge-buy juga teman-teman yang di YouTube dan di TikTok ini profit juga. Saya harus ikutan Nadia. Apa yang terjadi? Kalian loss semua. Seperti saya bilang kemarin ya, kalau teman-teman ngikut keramaian, hati-hati itu judi ayam. Akhirnya apa? Tiba-tiba datang buser bawa pistol. Ya jangan bergerak, angkat tangan. Nah, ya itu jangan sampai kalian itu kena ringkus gitu loh ya, kena buser gitu loh. Jadi hati-hati ketika teman-teman mengikuti keramaian, mengikuti orang-orang yang ramai, bisa jadi itu judi ayam. Itu selalu analoginya saya pakai. Jadi hati-hati teman-teman jadi tumbal. Hati-hati ya. Jangan asal ikut apa yang dikatakan orang di sosial media, apalagi itu sinyal. Belajarlah, ikutilah edukasi yang benar dulu gitu loh. Edukasi yang memberikan teman-teman gambaran tradingnya seperti apa. Jangan ikutan sinyal yang aneh-aneh gitu loh. Ngapain gitu loh. Ya masa sih teman-teman itu percaya apa kata orang gitu loh ya. Kalau saya sih enggak gitu loh ya. Uang saya cari sendiri kok, uang saya percayain ke orang gitu. Enggak lah ya. Trading kalau percaya sama orang saya rasa nggak akan pernah sukses gitu ya. Uang teman-teman cari sendiri, loss sendiri, tapi ikut sinyal orang, ya ngapain? Itu kan siapa yang bodoh gitu ya. Mengatasi FOMO dimulai dengan kesadaran diri yang lebih besar ya, dan pemahaman akan pentingnya disiplin dan manajemen risiko ya. So manajemen risiko udah pernah saya bahas ya, dan yang lainnya nanti akan saya bahas nyusul. Oke? Ingat ya bahwa FOMO itu harus sadar. Jadi kalau teman-teman mau terlepas dari FOMO nih, teman-teman harus sadar dulu ya, sadar. Sadar nih ya. Dan kemudian teman-teman harus punya pemahaman ini disiplin. Nah, ini jangan benci disiplin ya. Ada orang nih saya ketemu kadang ya, dia nggak suka pakai stop loss. Dia bilang stop loss itu nggak enak, gitu katanya. Kenapa? Karena nanti tiba-tiba harga datang ke stop loss, misalnya dia entry sell. Ya, nah dia entry sell sini. Tiba-tiba harga naik baru turun. Dia bilang ini gara-gara apa ya? Pakai stop loss, harga datang ke SL saya malah turun lagi. Dia bilang gitu. Ya padahal tujuan stop loss itu bukan seperti itu. Tujuan stop loss itu nggak ada istilah bikin kamu rugi. Tujuan stop loss itu ya kalau misalnya nih harga naik terus. Nah itu loh. Ya jangan mikir kalau dia turun lagi, mikir kalau dia naik terus. Apa yang terjadi? Anda bisa margin call. Itu hati-hati ya. Oke, tips mengatasi FOMO. Yang pertama, there will always be another trade. Ingat teman-teman, market tidak tutup. Ya, kalau hari ini teman-teman nggak ada setup, nggak ada entry, besok pasti ada gitu loh. Besok masih ada lagi gitu loh. Jangan ketakutan kayak, aduh market tutup, aduh market nggak buka lagi. Mana ada gitu loh. Market itu umurnya lebih panjang daripada teman-teman. Ya, so there will always be another trade ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita loss, jangan pengen cepat-cepat kita recovery, jangan pengen cepat-cepat kita istilahnya kejar. Tunggu besok, karena besok mungkin ada opportunity lain, mungkin besok lagi ada opportunity lain. Jadi kita ini seperti berbisnis teman-teman. Kalau hari ini pelanggan sepi, kan masih ada hari esok. Masa sih hari esok teman-teman langsung tutup toko? Ayo ya. Pengusaha itu kan ya namanya pengusaha, ya namanya pebisnis ya, naik turun teman-teman. Ada loss, ada profit ya. Kalau hari ini misalnya lagi sepi pengunjung, lagi sepi customer, apa yang dilakukan? Ya sabar, masa teman-teman banting panci, ya kan, bakar ruko, bakar toko, ngapain gitu loh ya. Santai aja ya. Jadi kita pakai mindset pebisnis aja lah. Kalau misalnya hari ini sepi pengunjung ya pasti besok ramai lagi atau besok ramai lagi. Jadi tenang saja, nggak usah kayak orang susah gitu ya. Jadi jangan takut gitu loh. Nah, ketika kita nih, aduh, nggak akan ada setup lagi besok. Aduh. Nah, aduh, teman-teman mending jadi DJ aja udah gitu loh. Ya kan? Aduh terus tuh. Nah, yang lebih baik teman-teman sadar bahwa saya trading ini kan jangka panjang. Gitu loh. Kok saya satu hari nggak trading kayak orang gila? Nah, berarti Anda kurang piknik gitu loh. Kurang cari ini, ya pergi liburan dulu lah. Itu kayaknya kepalanya penat ya. Ingat ya, saya selalu bilang bahwa trader itu kalau mau sukses dia harus bahagia dulu. Ya, dia harus senang dulu. Kalau dia bukan orang yang senang, bukan orang yang happy ya, bawaannya susah, mulu gelisah, mulu murung, terus nggak cocok trading serius. Waduh, itu kena loss 2 kali langsung stres itu. Hati-hati ya, ujung-ujungnya minum racun gitu. Ya,
Yang kedua adalah stick to a trading plan. Kalau teman-teman sudah punya sistem, sudah punya trading plan, sudah punya prosedur, ikuti aja. Ya, ikuti aja gitu loh. Kalau nggak ada setup, ya nggak trading. Kalau nggak ada kalau misalnya nggak ada sinyal untuk ini itu, ya nggak usah trading. Ya, jadi misalnya nih, saya misalnya mau nyari sell gitu. Oke. Saya lihat dulu, saya mau nyari sell. Apa opportunity sell saya misalnya? Oh, di sini ada 2 support misalnya. Saya tarik dulu, cet. Apa yang saya tunggu? Saya tunggu ini broken. Saya tunggu dia tuh turun. Nah, tetapi ternyata dia nggak turun. Akhirnya dia begini. Apa yang saya lakukan? Ya nggak trading. Gitu loh. Saya hanya trading ketika misalnya ini di broken, ya. Kemudian nanti harga naik ke sini, baru saya sell. Gitu. Saya sell di sini. Gitu loh. Gitu aja. Ngapain ribet? Kalau misalnya ini nggak di broken, nggak di break, ya ngapain saya trading? Ujung-ujungnya apa? Nanti saya loss. Saya kan nggak gini loh teman-teman. Trading ini kan pakai uang beneran ya. Pakai uang beneran nih ya. Jadi kalau logisnya saya ini begini. Kalau misalnya satu hari saya batasi resiko kerugian saya 400 sampai 500 ribu. Daripada saya kehilangan cuma-cuma nih, mending nggak usah saya trading. Mending saya libur aja dulu situ, nggak trading, saya nonton aja gitu. Daripada hilang cuma-cuma, ayo. Gitu loh. So logiknya tuh, saya tuh begitu aja gitu loh. Daripada hilang cuma-cuma, mending saya nggak usah trading. Simple gitu loh. Daripada saya masuk egois, nggak sabaran, entah nggak tahu siapa yang suruh masuk, akhirnya apa? Rugi, sayang duit gitu loh. Seandainya misalnya kita sabar, ya mungkin kita bisa dapat kesempatan yang lain yang lebih baik gitu loh ya. Hati-hati ya. Jadi stick to a trading plan. Jadi ikuti sistem yang sudah kalian punya, jangan dilanggar. Jangan suka jadi pengkhianat gitu loh. Kenapa sih trader itu sering jadi pengkhianat? Saya lihat sudah punya sistem bagus, suka dia kayak dia bypass itu loh, dia langgar aneh gitu loh, orang aneh itu kayak gitu ya. Dan yang ketiga adalah taking the emotion out of trading is key. Jadi jangan pakai emosi ya. Jadi saat teman-teman trading, usahakan nih emosinya tuh dihilangin dulu. Kalau nggak dihilangin, diredam dulu. Diredam tuh maksudnya dikecilkan dulu emosinya. Nih misal teman-teman lagi sakit, kepala sakit, demam, meriang, apakah Anda harus trading? Jangan. Sembuhkan dulu diri Anda sampai demam, kepala Anda, segala macam itu sakit di badan itu hilang, baru Anda trading. Kenapa? Karena biasanya kalau trading lagi sakit badan itu bawaannya apa ya? Kalau saya itu rasanya pengen banting keyboard, teman-teman. Jadi itu karena kita lagi sakit, kepala lagi lagi demam, lagi meriang, lagi keluar keringat. Terus kita trading, kita loss 2 kali, kehilangan 1 juta. Apa yang terjadi? Emosi dong. 1 jutanya mending tadi saya pakai buat beli soto ayam gitu. Jadi saya makan enak gitu loh, panas-panas ya, sembuh saya gitu loh. Tapi malah saya loss cuma-cuma gitu. Akhirnya ya itu. Ya, jadi usahakan sebelum trading itu dalam perasaan siap dulu. Ya, kalau saya biasanya itu mandi dulu gitu. Kita mandi dulu, kita olahraga dulu biar calm down dulu loh. Kita cooling down dulu, kita turunkan dulu segala emosional kita. Ya, misalnya kita lagi tekanan ini itu, nah kita turunkan dulu. Kita coba untuk kendalikan dulu. Saya butuh mandi nih biar adem. Dia udah mandi dulu, olahraga dulu. Kadang saya beli kopi dulu gitu, minum kopi dulu. Santai guys gitu loh ya. Kalau ada teman-teman misalnya yang smoke gitu ya, karena saya juga smoking gitu ya, smokers. Ya kita smoke dulu gitu, kita rokok dulu gitu di luar. Kita santai dulu. Jangan ketika Anda lagi panik, lagi kesal, lagi marah sama orang, Anda trading. Aduh, itu hancur. Saya bilang hancur itu pasti. Waduh, jangan ya. Ingat teman-teman ya. Ya, jadi cooling down dulu. Dan yang keempat adalah traders should only ever use capital they can afford to lose. Jadi traders itu kalau saya bilang ya pakai ini modal atau istilahnya resiko yang Anda itu kalau loss ya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi gunakanlah resiko atau modal yang kalau rugi ya Anda itu nggak pusing gitu ya. Makanya kan sering dibilang bahwa trading itu jangan sampai pakai uang dapur gitu loh. Ya, misalnya saya punya uang 200-300 juta, ya saya pakai buat trading 20 juta aja gitu. Ya, sisa duitnya masih bisa buat hidup. Jangan Anda punya duit 300 juta, Anda pakai semua. Apa yang terjadi? Nah, kalau Anda loss, Anda rugi, hilang, mampus, nggak bisa makan, nggak bisa hidup, nggak bisa bayar token, nggak bisa isi pertama, nggak bisa kemana-mana nanti. Jangan ya. Gitu loh. Jadi seperti itulah mindsetnya ya. Kalau saya nggak FOMO gitu loh ya. Kenapa ya? Karena saya pakai duit kecil gitu. Saya pakai duit ya istilahnya itu ya hanya beberapa persen dari total uang saya. Jadi ya kalaupun lo santai aja, nggak akan mengaruh ke diri saya gitu ya. Seperti saya bilang bahwa seandainya kita ini misalnya trading ya, trading tanpa emosi atau trading dengan mindset yang benar, dengan target yang ideal ya. Sebenarnya trader itu pasti bisa sukses gitu loh ya. Jadi tapi kalau dia sudah trading nggak jelas, maksudnya dengan ekspektasi yang nggak jelas, nggak ideal, sudah aneh-aneh imajinasinya biasanya ya gitu hasil.
ya Anda biasanya nggak akan berhasil gitu. Dan FOMO lagi gitu loh, karena aduh loss nih, aduh uang dapur, aduh nggak bisa belikan anak ini susu misalnya. Akhirnya apa ya, trading lah, dia pakai duit sisanya buat trading, dia kira bisa melipat gandakan, akhirnya makin rugi. Akhirnya apa, anaknya minum air putih aja jadinya. Nah itu hati-hati Anda, anda yang sudah berkeluarga, anda yang jadi trader dan masih punya anak, dan anaknya masih menyusui, anaknya masih butuh jajanan, butuh snack, butuh butuh beli mainan dan segala macam. Hati-hati menggunakan uang Anda, teman-teman ya. Jadilah trader yang pintar dikit ya. Jangan sampai anak Anda itu nangis nanti minta dibelikan mainan, minta dibelikan Kinder Joy, Anda tidak punya uang karena uang Anda sudah habis semua di market ya. Hati-hati. Oke. Kelima adalah knowing the market is essential ya. Jadi teman-teman harus bisa analisa dulu ya. Jadi knowing the market itu adalah kita mempelajari market itu penting, teman. Ya, esensial ini maksudnya penting atau utama ya, hal-hal yang utama. Jadi ya namanya kita trading nih kan, kita ya sebenarnya kan memperdagangkan yang namanya kontrak ya, gitu loh, future kontrak. Nah, usahakan teman-teman punya analisa dulu, entah itu fundamental atau teknik, terserah lah. Saya dapat dulu juga, Anda analisa kayak gimana lah, hitung kancing segala macam, bodo amat. Nah, yang pasti kalau saya itu ya, saya kan orang teknikal, saya bisanya teknikal. Nah, ya udah saya analisa dengan baik dulu. Saya paham dulu ini uptrend, ini downtrend, ini sideways, ini breakout, ini reversal, ini continuation. Saya yang gitu-gitu aja. Itu aja yang saya pakai dari dulu gitu. Nggak ada ilmu-ilmu aneh, nggak ada gitu. Ya walaupun saya pernah belajar hal-hal aneh, hal-hal yang di luar kepala itu tidak pernah ya. Tapi saya rasa bahwa kita akan kembali pada basic, yaitu dimana kita yang penting paham aja gitu loh. Marketnya breakout, marketnya continuation, marketnya uptrend, downtrend, gitu kan, marketnya lagi sideways, lagi ranging gitu loh. Ya itu aja sih ya, marketnya reversal segala macam itu aja, nggak usah pusing ya. Jadi biar nggak FOMO itu ya, kalau saya bilang harus bisa analisa ya. Jadi ketika teman-teman melihat saat harga turun, naik, turun, nah teman-teman di sini biar nggak asal sell, teman-teman harus tahu, oh ini kalau kayak gini skenario nya apa. Tiba-tiba di sini market mantul, oh ternyata yang seperti ini namanya double bottom, ya udahlah saya pencet buy lagi, ternyata akhirnya harga turun, naik lagi baru profit misalnya gitu ya. Jadi harus ada analisa dulu biar kita nggak FOMO. Seandainya teman-teman sell di sini, apa yang terjadi? Loss. Tapi teman-teman buy di sini, walaupun teman-teman floating dikit, tapi tetap aja mencapai profit gitu ya. Jadi pintar dikit. Nah itu pakai kata tuh, pintar dikit, nggak usah banyak ya. Dan yang terakhir ya, sepertinya ya kayaknya yang terakhir nih, yang enam mungkin. FOMO is not easily forgotten ya, but it can be controlled. Jadi FOMO ini nggak bisa dihilangin sebenarnya gitu, nggak bisa dilupain ya. FOMO itu nggak bisa dilupain, tapi FOMO itu bisa dikontrol ya. Seperti saya bilang tadi ya, ketika saya sudah merasa bahwa oh ini saya pengen balas dendam, ya udah apa yang saya lakukan, saya tutup laptop, saya libur dulu gitu ya. Karena menurut saya begini loh, saya daripada saya hancur ya satu hari ya, saya udah cari profit ratusan dolar, tiba-tiba hancur satu hari kan sayang ya. Mending ya mungkin duitnya saya withdraw terus saya lupa diri aja, ya udah saya lupa saya jadi trader, ya udah nanti minggu depan baru trading lagi gitu ya. Jadi ya nggak usah dibikin pusing sih kalau saya bilang lah ya, gitu loh ya. Banyak ya bisa kita kontrol ya, atau kita liburan dulu, atau kita pergi kumpul sama teman ya kan, teman-teman yang satu hobi gitu ya, misalnya yang hobinya main game segala macam ya, liburan gitu loh ya, cari suasana baru gitu ya, biar teman-teman kadang biar lupa dikit gitu loh. Oh ya gitu loh, saya ada kehidupan sosial juga, saya ada kehidupan yang lain juga, jadi biar nggak trading terus ya. Jadi kadang nih kalau kita sering trading nih, over trade ya, kadang FOMO tuh muncul teman-teman ya, itu hati-hati ya. Oke, yang terakhir ternyata 7 ya. So keeping a trading journal help with planning ya. Jadi trading journal, jadi kita tetap harus bikin yang namanya jurnal teman-teman ya, rekap ya, before afternya gitu loh, analisanya seperti apa. Nah kalau saya tuh biasanya ada screenshot teman-teman ya, saya ada screenshot yang saya gunakan untuk journaling saya, sehingga dari screenshot itulah yang saya lihat bagaimana setup saya jalan atau enggak ya. Mungkin saya bisa kasih lihat ke teman-teman ya, mungkin saya bisa kasih lihat ke teman-teman screenshot saya seperti apa misalnya. Oke, saya kasih lihat ya jurnal. Jadi jurnal ini tinggal di screenshot aja dari TradingView atau apapun itu, tinggal teman-teman screenshot ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, bikin jurnal seperti ini, alasan kita entry, alasan kita sell segala macam kayak gini. Nah itu seperti apa ya. Jadi seperti itu aja jurnal itu, nggak usah ribet-ribet ya. Jadi mungkin kalau dari aplikasi TradingView itu bisa langsung jurnal ya. Tapi kalau saya biasanya pakai MT MetaTrader 4 gitu ya. Nah jadi tinggal saya jurnal seperti ini aja. Ya, apa alasan harga naik, entry saya di mana gitu, dan segala macam saya tandain marking, udah cukup gitu loh. Ya, jadi trading yang sudah saya take, saya journaling, screenshot seperti ini, baru saya lanjut trading lagi nanti next-nya gitu ya. Jadi itu buat saya punya apa ya, evaluasi atau hasil dari trading saya, biar saya bisa ajarkan ke murid-murid saya juga kadang gitu loh. Misalnya ada yang tanya metode saya seperti apa ini tuh ya, biasanya saya akan
kasih lihat jurnal saya. Jadi jurnal saya udah berapa screenshot itu saya kasih lihat, saya terangkan sama mereka. Jadi seperti itu ya. Itu juga sebenarnya penting gitu jurnal ya. Jadi untuk teman-teman biar nggak FOMO itu penting juga teman-teman harus punya jurnal ya, biar teman-teman bisa evaluasi, oh kenapa ya saya salah gitu loh, oh kenapa ya saya benar gitu loh, oh target saya harusnya 100 pip, kenapa saya sudah exit 20 pip. Nah itu berarti kan teman-teman itu takut gitu, ragu, ya udah besok berarti tahan sampai 100 pip misalnya kayak gitu. Nah itu yang saya lakukan bertahun-tahun dan memang konsisten. Saya tidak berubah habit saya punya kebiasaan, saya lakukan terus. Memang itu ribet teman-teman, bikin malas, ya gitu loh. Bahkan murid saya sendiri kalau saya suruh bikin jurnal, malas. Ya malasnya minta ampun, tapi ya mau gimana, tetap pada akhirnya mereka sadar juga gitu loh. Ternyata jurnal ini adalah guru kedua saya gitu ya. Oke, kesimpulan teman-teman. Oke, saya minum dulu. Ya, kesimpulannya adalah perasaan FOMO bisa terjadi kapan saja. Ya, sebagai seorang trader yang cerdas, maka harus selalu punya kesadaran penuh, ya, self control. Berpikirlah untuk jangka panjang agar Anda bisa lebih tenang dan bisa fokus membangun akun trading Anda. Tetapkanlah ekspektasi yang ideal dan wajar, jangan mengejar profit yang terlalu besar, sehingga Anda akan terdorong untuk overtrading. Nah, itu hati-hati ya. Buatlah sebuah sistem trading dan prosedur yang akan Anda ikuti sebelum membuka posisi sehingga Anda bisa disiplin. Nah, ini harus punya sistem, ya, biar ke FOMO nih. Terakhir, jangan terlalu percaya diri ketika market membuat suatu pola yang muncul di pikiran Anda. Resiko tetaplah resiko ya. Anda harus selalu punya kemungkinan untuk mengalami kerugian ya. Jadi yang terakhir ini adalah overconfidence. Terkadang nih banyak trader-trader itu yang sudah konsisten ya, mungkin saya juga ya, itu terlalu overconfidence, percaya diri bahwa mereka nggak bisa kalah. Nah syukurnya karena saya punya jurnal ya, saya tahu win rate saya berapa gitu. Bahkan saya sudah pernah posting di Facebook saya sendiri bahwa win rate saya itu bahkan di bawah 50%. Di bawah 50%. Ya, akurasi saya. Gitu loh. Nggak besar gitu. Tapi ya tetap aja itu menurut saya menyadarkan saya bahwa dari 100 kali trading, saya bisa saja loss 50 kali atau loss lebih dari 50 kali gitu loh. Jadi yang penting risk reward saya terjaga. Jadi itu aja sih yang selalu saya ingat gitu. Yang pasti saya bisa rugi gitu. Dan saya selalu bisa loss gitu. Makanya itu yang membuat saya selalu terkontrol bahwa jangan ketika kamu sudah profit, kamu merasa bahwa kamu nggak bisa loss. Nah, itu nggak mungkin ya. Dan itu selalu saya ajarkan kepada murid-murid saya bahwa kita belajar trading ini sebenarnya adalah belajar untuk mengenal diri kita sendiri sebenarnya. Yang dimana trading ini mengajarkan bahwa apapun yang kamu lakukan, mau buy, mau sell, itu tetap ada resikonya. Gitu loh. Jadi ini seperti mengajarkan kita kehidupan, teman-teman. Apapun keputusan yang kita ambil itu punya konsekuensi gitu loh. Jadi asik gitu loh ya. Itu aja yang saya ajarkan ke mereka gitu, bahwa ketika kamu buy, kamu bisa loss. Ketika kamu sell, kamu bisa loss juga. Jadi tetaplah pasang stop loss gitu loh ya. Biar apa? Biar kalau tinggal tidur, tinggal ngedate sama pacar, nonton bioskop sama pacar, lihat akun, oh sudah kena stop loss, aman, loss cuma $10. Tapi kalau nggak pakai stop loss nih, lagi nonton bioskop, ya kan, lagi mesra-mesra, teman-teman buka aplikasi MetaTrader, oh silau tuh, nah, akhirnya, aduh ini floating, nah, bingung di situ, cut loss, stop loss, cut loss atau apa ini bingung, akhirnya apa, bete gitu loh, Anda merusak suasana dengan pasangan Anda kadang, nah itu sering sekali itu saya jadi candaan bahwa banyak trader ini kadang aneh gitu loh ya, dia ribetin dirinya sendiri gitu loh, ya kalau saya udah pasang stop loss saya tinggal, teman-teman ngapain gitu loh, ya kita pusing-pusing gitu, tombol stop loss itu gratis gitu nggak bayar ya, nah, jadi daripada kita lihat market terus ngeliat udah naik udah turun, ngapain pasang stop loss, pasang TP, udah tinggalin ya, nggak usah dilihat terus. Oke, mungkin ini saja pembahasan kita tentang perilaku aneh si FOMO trader, dan kita sudah membahas FOMO itu kayak gimana segala macam, solusinya seperti apa. Saya harap teman-teman itu bisa cepat sadar, bisa memperbaiki style tradingnya dengan baik, punya psikologis yang baik, dan selalu ingat teman-teman bahwa yang namanya trading itu punya resiko. Pakai otak gitu loh ya, pakai akal sehat ya, pakai logika, jangan pakai emosi. Kalau Anda terbawa emosi, biasanya nanti ya ujung-ujungnya Anda marah, kesal, balas dendam, loss lagi, bangkrut ya. Akhirnya apa? Anda pagi-pagi sudah nongkrong di pegadaian, gadai lagi ya. Nah, jadi jangan sampai ini loh kehidupan Anda rusak hanya karena trading ya. So, saran saya bahwa sebelum Anda trading dan terjun langsung, Anda harus memahami gitu, alasan saya trading untuk apa gitu ya. Kalau tujuannya hanya untuk uang, saya sarankan itu salah gitu ya. Karena tujuan trading kalau hanya untuk uang ya, Anda jualan cilok aja Anda bisa cuan gitu ya. Ingat ya teman-teman, pikirkan resiko dulu, kemudian bangun mental yang baik, dan sisanya Anda tinggal repetisi aja ya, ulangi aja gitu, itu aja sih. Oke, thank you so much teman-teman, sampai jumpa lagi di sesi yang lain ya. Saya selalu untuk teman-teman ya, salam waras.